Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang hari ini sesuai dengan informasi yang mewakili undangan ke Pak Satiri dan mungkin ada beberapa rekan-rekan dari komunitas ojek lainnya ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Kebetulan saat ini sebenarnya ada beberapa manajemen yang hadir, tapi kita memang sedang mempersiapkan akreditasi tanggal 17, 18, 19 Juli ini. Jadi mohon maaf karena memang ruangan juga terus dipakai untuk mempersiapkan akreditasi di rumah sakit. Kedua, ini adalah mungkin kita pernah melaksanakan mengundang ya beberapa perwakilan dari komunitas ataupun lintas profesi khususnya yang ada di wilayah Babelan. Itu kita laksanakan di bulan Juni iya, tanggal 14 sekaligus catering dengan beberapa perusahaan ya. Jadi tujuannya adalah kita terkait dengan sosialisasi program pemberian CSR ya. Jadi CSR itu kalau bahasa kitanya itu bentuk kepedulian rumah sakit Tiara yang memang harus ada gitu di setiap instansi. Nah ini rumah sakit Tiara fokusnya adalah selain dengan pemberian santunan adalah ini dia. Selamat datang Pak. Silakan duduk. Kursinya masih ada di situ. Kursinya. Ya, selamat datang sekali lagi kepada bapak-bapak yang baru hadir. Intinya Bapak sekalian bahwasanya kita akan memberikan kartu jaminan ya, proteksi diri atau perlindungan bagi bapak-bapak yang memang sudah melalui mekanisme mungkin dari komunitas, dari Pak Satiri, dari beberapa yang lain itu sudah memberikan datanya. Dan kita baru menerbitkan 204 kartu ya. Targetnya sih 500. Jadi memang agenda kita mudah-mudahan entah bulan depan atau bulan berikutnya kita sisanya akan lakukan untuk menyelesaikan sekitar 296 lagi ya, kalau 204 sekarang. Nah mungkin saya ingatkan, mungkin Pak Satiri dan yang lainnya sudah mengedukasi ya ke bapak-bapak atau ibu, tapi ada juga mungkin komunitas ojek pangkalan atau ojek online yang belum ya. Jadi ini intinya kartu ini nanti akan kita bagi. Ini sudah dikirim 4 hari yang lalu ya oleh BPJS Tenaga Kerja. Masih terbuka Pak, jadi nanti plastiknya kalau zaman dulu sih saya mah suka digosok ya, pakai setrikaan ya, agar ketika kena air ini tidak hilang identitas nama ya kartunya. Jadi belum kita press ya. Iya, nanti mohon izin Bapak Ibu nanti mohon di press. Nah manfaat ini rumah sakit Tiara kan yang membayarkan ya. Jadi tahap pertama kita membayarkan sampai 6 bulan ya, dari berlaku bulan Juli. Sejak kartu ini diterbitkan, proteksi yang Bapak miliki itu ada 2. Pertama, saat terjadi kecelakaan kerja ya, misalkan berangkat kerja, saat kerja, pulang kerja ya. Mungkin saya dari seluruh pengajuan ini kita juga dari BPJS tuh ada yang tertolak ya Bapak ya. Misalkan usia 65, jadi maksimal kepesertaan usia itu 65. Kalau 65 ke atas secara sistem itu sudah tertolak. Atau yang kedua, ada bapak-bapak atau ibu yang sudah punya kartu dengan proteksi yang sama, itu juga tertolak ya.
gitu. Jadi yang bisa menerima ini adalah bapak ibu yang memang belum punya ya. Jadi BPJS Tenagakerja ini fungsinya tadi ada dua manfaatnya. Penjaminan saat kecelakaan kerja. Jadi kalau misalkan bapak naudzubillah atau ibu yang profesi misalkan pengendara ojek pangkalan atau ojek online, ketika berangkat nggak taunya diserempet, jatuh, berdarah. Nah itu bapak ibu langsung ke rumah sakit Tiara ke IGD Tiara ya, karena data bapak ibu sudah ada di Tiara. Jadi kenapa harus ke Tiara? Karena nanti proses pengurusannya akan kita bantu ya, kita bantu. Kemudian misalkan saat membawa pasien juga sama kukunya lah yang lepas atau luka lah, berapapun biayanya, mau bedah umum, bedah tulang karena harus dijahit atau tulangnya patah sehingga harus pakai pen, itu semua BPJS Tenagakerja yang cover. Jadi full 100% cover. Nauzubillah ya Bapak Ibu ya. Cuma ini saya hanya menjelaskan ya. Tapi resiko hidup itu memang ada di tengah-tengah kita kan. Sama seperti saya juga baru operasi batu empedu. Saya juga gak nyangka tuh harus dioperasi. Makanya ini agak pelan-pelan jalannya. Baru seminggu saya masuk. Nah yang kedua, ketika nauzubillah misalkan Allah takdirkan kita meninggal di rumah. Kalau meninggal di rumah itu ada santunannya. Pak Satri udah tahu ya berapa santunannya? 42 juta ya. Nah, jadi di luar penguburan ya, penguburan lagi ya. 10 juta lagi. Ya, ditambah 10 juta lagi peran. Ya. Kalau kita mah di DKM saya ikut iuran kematian. Namanya tawaf itu bayar 5.000 sebulan. Kalau meninggal ya pokoknya semua beres. Ya. Tapi kalau ini enggak. Ini keluarga yang ditinggalkan ahli waris itu dapat santunan ya. Tadi santunan yang meninggal di rumah itu 42 juta plus biaya penguburannya 10 juta ya. Yang nerima siapa? Pak Rudi. Oh ya saya Rudi namanya Bapak Ibu. Maaf. Ini namanya Pak Arthur. Saya marketing Tiara ya. Jadi kalau ada apa-apa Bapak Ibu silakan ya ke saya atau Pak Arthur atau Mbak Reni yang tadi ya, kita menjadi guys di sini. Nah itu ya, jadi kalau meninggal dunia di rumah dalam posisi tidak bekerja, Bapak Ibu ada santunan kematian besarnya 42 juta plus tadi biaya pemakaman 10 juta ya. Nanti Bapak Ibu cukup melaporkan aja langsung ke Tiara, temui saya Rudi, Arthur, Reni. Tahu mereka semua. Nama Rudi di sini cuma satu, Arthur juga satu ya. Jadi Pak Rudi, bapak saya atau kakak saya meninggal. Beliau adalah kepesertaan BPJS TK yang dibayarkan oleh Rumah Sakit Tiara. Mohon dibantu gitu ya. Nanti kita bantu tuh ya, karena data-datanya kita juga megang ya. Kita cek dulu. Oh iya, nanti kita klaim. Klaimnya itu pasti jatuhnya ke ahli waris ya. Kemudian nanti kita cek kartunya, semuanya kita bantu, dan pencairan itu prosesnya 30 hari setelah pemberkasan lengkap ya. Jadi kalau sudah lengkap nanti tim dari kita melaporkan semua data-data, kita urus semuanya, rekening ahli waris kita cantumkan ya. Jadi Rumah Sakit Tiara membantu proses ya, tidak meminta bagian ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Bukan ya, bukan itu, membantu. Karena punya kewajiban, karena Rumah Sakit Tiara yang sudah membayarkan iurannya, Rumah Sakit Tiara juga harus peduli untuk membantu proses semuanya ya. Nah yang ketiga, kalau Bapak Ibu nauzubillah misalkan Allah takdirkan meninggal dalam bekerja, kalau yang tukang goreng misalkan ujuk-ujuk serangan jantung meninggal nauzubillah ya, atau profesi kerja di rumah dagang, nah itu bisa tuh dapatnya berapa besar? 70 juta ya. Tapi kalau yang meninggal dalam kerja, dia punya anak dan anak itu kuliah sampai S1, itu dapat beasiswa tambahannya dibayarkan oleh BPJS Tenagakerja ya. 2 orang tuh Pak Setir udah tahu ya.
Paham ya Bapak Ibu ya? Paham banget ya. Jadi nanti akan kita berikan bagi Bapak Ibu yang memang belum dapat, kita akan langsung kita daftarkan untuk tahap 2. Jadi totalnya baru 204 tahap 1. Yang mendaftar itu hampir 300 ya, karena ada beberapa yang sudah terdaftar, kemudian usia di atas 65 ya. Insya Allah nanti tahap 2 kita akan susulkan juga ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita bagikan kartunya? Ada, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi dibicarakan di handle BP sama Tiara selama 6 bulan. Iya. Ini yang saya mau tanyakan, lebih dari 6 bulan itu pembayarannya gimana? Iya. Iya. Itu ya Pak ya? Ya. Baik. Bapak pasien Pak. Salam itu. Oh iya Edi. Nah ini terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi kita akan coba di 6 bulan ya. Di 6 bulan pertama tidak menutup kemungkinan akan kita perpanjang kembali ya. Jadi kita melihat dulu nih di tahap 1 ya. Di tahap 1 kita melihat dulu ini selama 6 bulan ya. Nanti kita lihat mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa ya. Nanti kita akan berdiskusi lagi dengan manajemen. Tahap 1 ini akan kita informasikan kembali ya untuk berikutnya. Karena dia cuma ada 6 bulan dan 1 tahun kalau nggak salah ya pilihannya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung aja. Apakah untuk check up baik mata atau yang lainnya gigi gitu, apakah ini tercover juga Pak? Oh gitu, check up mata ya. Jadi Mas tadi gimana? Lalu berikut ya. Kalau BPJS kesehatan beda Pak. Iya. Jadi bedanya BPJS kesehatan sama Tenaga kerjaan. Kalau kesehatan itu yang dari dalam Pak. Artinya sakit apa gitu dari dalam. Tapi kalau ini dari luar sifatnya, yang bersifat kecelakaan. Jadi beda gitu. BPJS kesehatan sama ketenaga kerjaan. Jadi bapak-bapak, proteksi kartu ini hanya ada 2. Tadi manfaatnya yang pertama adalah untuk kasus-kasus kecelakaan kerja itu di cover ya. Mau terjadi apapun, langsung ke mana Pak? Larinya Pak? Ke IGD langsung ya. Gak usah telepon Pak. Gak usah. Bapak ini disimpan di dompet ya. Di dompet nanti tunjukkan aja, langsung kita layani. Kita akan melayani semua, apalagi ini kepesertaan yang kita bayarkan ya. Kita akan berikan privilege khusus untuk bapak-bapak dan ibu yang memiliki kartu memang yang ini yang dibayarkan oleh Rumah Sakit Tiara ya. Jadi langsung aja ke IGD, tunjukkan kartu ini, kartu sakti ini ya. Saya jadi orang BPJS. Ya, ada lagi Pak, silakan. Dari belakang dulu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ini mau tanya, itu kalau ada apa-apa itu yang ditunjuk rumah sakitnya itu berapa rumah sakit atau khusus Tiara ini aja? Oh iya, jadi gini, karena misalkan Bapak kecelakaannya ada di luar Babelan atau Bekasi, rumah sakit terdekat Pak. Ya, dan Bapak lagi jalan ke Purworejo atau Semarang, kecelakaan, monggo ini silakan pakai ini, ya, gitu. Jadi nggak harus, ini kan se-Indonesia ya Pak Sat ya, se-Indonesia. Cuma kalau yang untuk wilayah Babelan, karena berkas-berkas dan Rumah Sakit Tiara sudah memberikan bukti ya, bukti kepedulian terhadap masyarakat, khususnya warga Babelan dan Kebalen. Alangkah eloknya ya kesini gitu ya, langsung Rumah Sakit Tiara, karena kita sudah mengkondisikan Rumah Sakit Tiara, IGD-nya, perawatnya sampai seluruhnya, dokter kita sudah kondisikan sampai kalau terjadi nauzubillah kematian, kita yang akan bantu urus Pak. Nanti Rumah Sakit Tiara yang akan memberikan tuh simbolisnya, semuanya ada di sini nantinya, ya, gitu Pak. Ada lagi Pak silakan. Oh, jelas ya Bapak ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ini tahap pertama, besok juga ada tahap lagi ya. Nah kebetulan Bapak Ibu kita kedatangan juga dari
grup Rumah Sakit Tiara, Dr. Alia dan Mbak Siva. Nanti saya mohon bantuan juga Dr. Alia mungkin menjelaskan. Saya persilahkan, monggo.